الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini masih kita lanjutkan pembahasan fiqhut thaharah, fikih terkait dengan thaharah atau bersuci. Mungkin malam hari ini kita hentikan dulu fikih thaharahnya sampai nanti pekan depan untuk mempersiapkan kita masuk di bulan Ramadan. Nanti kita kaji fikih siam, ya, fikih puasa. Nanti kita kaji beberapa pekan begitu sampai masuk bulan Ramadan. Karena kalau diteruskan nanti sampai Ramadan belum selesai fikih thaharahnya. Jadi memang kalau ngaji yang perlu mendalam itu kadang satu bab itu butuh beberapa kali pertemuan. Padahal ini juga jarang guyon-guyon, tapi ya materinya tetap penuh gitu ya, karena memang harus lebih mendetail agar kita bisa paham gitu ya. Dan ini juga jarang kita buka tanya jawab. Kalau tanya jawab terus, ini malah juga tidak rampung gitu ya. Sehingga ini kalau panjenengan ini nanti rampung pengajian terus ini, panjenengan sudah cukup banyak insyaallah ilmu yang didapat. Istilahnya kuliah mungkin tidak sempat, mondok apalagi gitu, tapi hadir di kajian-kajian kayak gini insyaallah pemahamannya dan ilmunya mudah-mudahan nanti sama atau lebih banyak mudah-mudahan. Nah, ini kita masuk ke bab terkait dengan mandi, babul ghusli. Mandi adalah mengalirkan air suci, mensucikan ke seluruh tubuh. Jadi kuncinya air yang mengalir ke seluruh tubuh, kemudian airnya suci dan juga mensucikan. Karena nanti ada air yang suci tidak mensucikan. Sudah kita bahas kemarin itu terkait dengan air mustakmal. Nah, air mustakmal itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Termasuk air-air yang bercampur dengan hal lainnya. Air teh itu bercampur dengan teh. Air kopi, air susu, namanya itu sudah bercampur dengan benda lainnya, itu suci tapi tidak mensucikan. Kemudian air kelapa, atau air persan, tape, dan sesuatu itu tidak mensucikan. Diminum air degan halal, suci, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai nanti untuk mandi. Kalau katanya mandi air susu, ini nggak boleh. Kalau konsepnya adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ya. Ini kalau untuk kecantikan ya monggo silahkan. Kalau untuk kecantikan setiap hari mandi air susu begitu, lah monggo kalau itu. Cuman kalau untuk menghilangkan hadas besar itu tidak bisa. Mandi pakai madu ya itu begitu. Itu tidak bisa menghilangkan hadas besar. Nah, konsepnya di sini adalah mandi dalam rangka menghilangkan hadas besar. Bukan mandi biasa, kita biasa mandi, bukan. Nah, dasar hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kamu junub, maka mandilah. Fattahharu itu adalah diartikan mandi. Ya, bersucilah. Nah, bersucinya orang berjunub hadas besar itu adalah dengan cara mandi wajib, mandi janabah, itu mandi junub, tanya begitu.
dalam rangka untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi besar, itu yang pertama adalah keluar mani. Ya. Keluar mani disertai syahwat pada waktu tidur maupun terjaga oleh laki-laki maupun wanita, seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air mandi itu karena air mandi. Jadi air itu dari air, artinya mandi itu disebabkan karena keluarnya air mandi. Nah, baik dalam kondisi terjaga, sadar, maupun dalam kondisi tidur, mimpi basah namanya orang kita menyebut. Maka ketika kau bangun tidur dilihat basah, ya, celananya, pakaiannya karena air mani, maka dia wajib mandi. Itu begitu. Kemudian yang kedua adalah berhubungan suami istri. Idza qa'ada baina syu'abiha al-arba' wa alzaqal khitanu bil khitan faqad wajabal ghusla. Apabila telah duduk di antara 4 cabang dan melekatnya khitan, dan dengan khitan, mohon maaf, farjinya laki-laki dan perempuan, maka wajiblah mandi. Di berhubungan suami istri, maka wajib mandi. Bukan suami istri berhubungan, ya apalagi itu tambah dosa besar, itu tambah zina. Itu begitu. Kemudian walaupun tidak keluar mani ketika berhubungan, tetap wajib mandi. Nah, jadi umpamanya kok berhubungan, belum sempat keluar begitu, kemudian terhenti dengan sebab apapun begitu, tetap wajib mandi. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 350, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang menjima, menggauli atau mencampuri istrinya, kemudian timbul rasa malas. Maka apa keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha sedang duduk di dekatnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku dan dia ini pernah melakukan hal itu, lalu kami mandi. Jadi intinya, orang yang melakukan hubungan suami istri baik keluar mani maupun tidak, maka keduanya wajib mandi. Kemudian selesai haid dan nifas. Jadi kalau sudah selesai haid dan nifas, maka wajib mandi. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Orang yang haidnya selesai, nifasnya selesai, dan ini sudah kita bahas, haid dan nifas, maka wajib mandi agar dia segera melakukan kewajiban sholat dan ibadah-ibadah lain. Ya. Dan ini harus segera, jangan ditunda-tunda. Kemudian mayit jenazah muslim wajib dimandikan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat wanita untuk memandikan jenazah anak perempuan beliau dan mengatakan, ihsilnaha thalatan aw khamsan aw aktsara min dzalik. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Ini menunjukkan bahwa ketika jenazah itu muslim, muslimah, ya, laki-laki maupun perempuan Islam, kecil maupun besar tua, maka wajib dimandikan. Nah, dulu juga pernah kita bahas terkait dengan kewajiban umat Islam kepada orang yang meninggal, dimulai dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan menguburkan. Dan yang dimandikan di sini tentunya adalah ketika jenazah itu bukan jenazah yang mati syahid di medan perang. Yang kedua adalah jenazah itu
masih ada tubuhnya yang bisa dimandikan. Kemudian ketika dimandikan tidak rusak tubuhnya. Jadi kalau mamanya sudah meninggal 2 pekan, 3 pekan, mamanya itu kan baru ketemu. Sementara nanti kalau dimandikan tambah rusak, mamanya malah mereteli, malah begitu seterusnya, maka tidak perlu. Nah, jadi intinya tidak semakin merusak. Gitu ya. Jadi kalau semakin merusak, tidak usah dimandikan. Saya mengumumkan itu di jenazah muslim, muslimah itu wajib dimandikan. Yang kewajiban yang masih hidup itu. Kalau tidak ada yang melaksanakan, ya nanti dosa semua. Makanya ini hukumnya semuanya adalah fardu kifayah bagi orang yang masih hidup. Jadi kalau umpamanya ada satu saja yang sudah melakukan, maka yang lain tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, mendapatkan dosa. Kemudian orang kafir ketika masuk Islam. Hadis dari Qais bin Asim bahwasanya ia masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya agar mandi dengan air dan daun bidara. Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam uridul Islam fa'amaroni an altasila bima'in wa sidrin. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Uridul Islam, siapa yang masuk Islam ya Rasulullah? Fa'amaroni an altasila bima'in wa sidrin. Maka Rasulullah itu menyuruhku untuk mandi dengan bercampur air dan daun bidara. Jadi orang kafir yang masuk Islam, maka kita minta untuk mandi terlebih dahulu. Mandinya ya mandi besar tadi. Nah, kalau daun bidara, nah, sebelah itu depan itu ada daun bidara. Nanti dicampur dengan daun bidara. Termasuk barangkali kalau ada gangguan jin itu, silakan mandi dengan daun bidara itu. Jadi insya Allah nanti secara bertahap mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ini yang wajib mandi. Pertama apa tadi? Orang yang keluar mandi. Yang kedua apa? Orang yang berhubungan suami istri, keluar atau tidak keluar air mani tetap wajib mandi. Kemudian apa? Apa? Ya tadi air mani itu baik mimpi maupun tidak mimpi itu sudah masuk ke situ. Nah, ya keluar air mani baik mimpi maupun sengaja begitu sadar tetap orang meninggal gitu yang orang itu adalah orang Islam. Kemudian selesai haid dan nifas. Kemudian yang terakhir adalah orang non muslim yang masuk Islam. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mandi sunnah. Kalau tadi kan wajib, harus. Kalau sekarang sunnah. Nah, sunnah itu kalau dikerjakan dalam hukum fikih ya ini. Maksudnya hukum fikih itu kalau sunnah adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Nah, itu ya. Jadi silahkan. Berarti kan cuma dia tidak dapat keutamaan. Gitu ya. Ini kalau sunnah secara hukum fikih itu begitu. Nah, yang pertama adalah mandi Jumat. Idza jaa ahadakum ilal jumu'ati falyaghtasil. Jika salah seorang di antara kalian menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Ya, gitu ya. Jadi bapak-bapak yang mau sholat Jumat itu mandi dulu. Nah, silakan mandinya itu bisa disebut mandi Jumat. Itu ada yang berpendapat boleh dilakukan setelah matahari terbit. Itu bisa diniati. Jadi yang guru-guru atau yang kerja di kantor-kantor itu kan nggak mungkin nanti pulang mandi. Nah, pagi harinya itu sekalian diniati mandinya sunnah Jumat.
Mandi sunnah ini ya caranya sama seperti mandi wajib, diniati juga. Bukan mandi biasa gebyar-gebyur, itu bukan mandi secara hukum fikih, bukan. Nah, itu mandi biasa loh, itu ya mandi secara umum. Tapi kalau mandi secara syariat Islam ya itu nanti ada caranya nanti di akhir kita bagaimana rukun mandi itu bagaimana. Ya. Nah, jadi bapak-bapak itu yang kerja di kantor-kantor yang tidak memungkinkan pulang untuk mandi sunnah Jumat, maka dari pagi itu mandinya sudah diniati mandi sunnah. Bagi-bagi yang longgar, nah silakan. Biasanya mungkin jam 11 sudah siap-siap, begitu ya. Jam setengah 11 sudah siap-siap mandi dulu, pakai baju terbaik, pakai sarung, mamanya pakai peci, berangkat lebih awal ke masjid supaya dapat pahala onta. Artinya pahalanya lebih besar. Yang kedua pahalanya seperti sapi, gitu ya. Yang ketiga seperti kambing, seperti ayam, seperti telur. Nah, yang datangnya sudah salam khotibnya, maka malaikat sudah menutup bukunya. Gitu ya. Jadi mulai masalah Jumatnya aja nganti, iya telat, eman-eman, gitu ya. Eman-eman, malaikatnya wis mlebu, wis ditutup bukune. Apalagi nang jowo karo ngerokokan, ngobrol-ngobrol, terus kemudian komat sampai beli surat lagi, surat Jumat model apa ngene. Nah ini memang ya, perlu terkadang mungkin pas saat khotbah Jumat materinya ya terkait dengan masalah ya Jumatan itu. Ya. Cuma biasanya sing ora berubah ya karena ya ning jowo ora ring ngoke kuwi. Jadi kayak materi ya ora berubah. Nah, sing rubah ya kayak gini ngaji ini, misalnya semain ngerti kan gitu. Nah, walaupun kayak gini kajian, terus sing ora pernah teko ya ora pernah berubah. Nah, tuh, jadi nggak pernah berubah. Nah, Jumatan, ngobrol-ngobrol, padahal bilang angsit menengok kalau bahasa kita, diem aja atau apa sekedar ngomong meneng gitu aja udah takut lah. Ya, dia sedang bersenda guru artinya tidak mendapatkan pahala. Itu rumah noto, apa sampai cerita ngalor ngidul itu ya, hanya sekedar meneng noto ya itu. Berarti bapak-bapak kalau mendiamkan anak-anak yang ramai atau yang lainnya, maka cukup pakai isyarat. Jadi tidak boleh keluar kata-kata. Kalau kata-kata nanti panjenengan, itu malah orang itu pahala kedua ya, gitu ya. Jadi sing wis ngerti kayak gini jangan dilakukan. Yang sing ngejak bicara ya wis ojo dilayani nek sedang khotib berkhotbah itu layani mengko. Nah, nanti dari manusia nanti di akhir ditemui. Mohon maaf, kata Pak Kiai, Pak Ustadz itu kalau sedang berkhotbah, nah kita ini jamaah tidak boleh bicara. Jadi mohon maaf tadi saya tidak menjawab. Benora keloro-loro. Dan yang sing paham misalnya ya orang ngajak bicara sudah paham. Nah ini. Ya. Jadi mandi Jumat itu hukumnya apa? Sunnah. Kemudian mandi hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kali ini rata-rata mandi ini katanya, gitu ya. Lebaran masalahnya kok, gitu ya. Cuman kan niatnya berapa orang, kan gitu toh. Nek mandinya biasa yo tidak dihitung mandi sunnah hari raya, itu loh. Karena mandi sunnah ini ya sama seperti orang mandi junub tata caranya itu ya. Cuma memang ini sunnah dapat pahala, gitu ya. Nah ini hukumnya sunnah menurut pendapat para ulama berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sa'ala rajulun Aliyan radhiyallahu an anil husli qala ihtasil kulla yaumin in syi'ta. Seseorang pernah bertanya pada Ali radhiyallahu an mengenai mandi. Ali menjawab, mandilah setiap hari jika kamu mau. Faqala, kemudian orang itu berkata atau bertanya lagi, la al-huslu alladhi huwal huslu. Nah, bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan? Qala, ya, maka Ali menjawab, yaumal jumu'ah. Ya, Ali menjawab, mandi pada hari Jumat. Bahasa Arabnya nanti Jumu'ah itu ya, bukan Jumat itu ya. Nah, kadang-kadang orang-orang ngertinya ya Jumat kayak gitu.
Contohnya di surat Jumat yang ayat-ayat terakhir itu, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati. Nah, nanti harus dilihat itu Qur'annya. Enggak ada yaumil Jum'ah, itu enggak ada itu. Adanya jumu'ati, ya Jumu'ah. Ya, jadi enggak ada Jum'ah dalam bahasa Arabnya itu di Qur'an yang ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi bukan Jum'ah. Nah, itu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arabnya Jumu'ah. Ya. Jadi yang pertama adalah mandi pada hari Jumat. Nah, dia mandi sunnah. Wa yauma Arafah, pada hari Arafah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, itu hari Arafah. Yang tidak haji itu disunahkan puasa Arafah. Nah, kemudian wa yauman nahri, yaitu pada hari Idul Adha, yaumun nahri. Wa yaumal fitri, dan pada hari raya Idul Fitri. Nah, jadi kalau masuk hari raya Idul Adha, Idul Fitri, disunnahkan kita mandi dulu, ya, sebelum berangkat ke lapangan atau ke tempat sholat untuk sholat id. Maka silakan baik laki-laki maupun perempuan mandi terlebih dahulu. Kemudian selesai memandikan jenazah, sabda Nabi dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husnihil huslu wa min hamlihil wudu. Setelah memandikan mayat, maka hendaklah mandi, dan setelah memikulnya hendaklah berwudu. Jadi orang yang telah memandikan jenazah disunnahkan dia mandi. Bagi orang yang telah memikul jenazah, ya, ke pemakaman, maka disunnahkan berwudu. Ya, ini orang yang selesai mandikan jenazah, maka disunnahkan mandi besar. Hukumnya sunnah, gitu. Jadi kalau kesulitan, namanya ya, kesulitan. Tapi kalau pengen dapat pahala, dan apalagi mohon maaf, insya Allah dengan mandi itu nanti kalau ada kuman, ada virus, ada penyakit begitu yang karena kita barangkali langsung memegang orang yang meninggal tadi ketika memandikan, maka insya Allah akan terbebas ya dari berbagai macam virus ataupun bakteri yang ada di jenazah itu kemudian mengenai tubuh kita. Nah, itu mungkin salah satu hikmahnya, kemudian kita segera mandi. Ya. Kemudian mandi ihram itu juga hukumnya sunnah. Hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa tasala. Ya. Tajarrada li ihlalihi wa tasala. Bahwa ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas pakaian beliau yang dijahit lalu beliau mandi. Nah, ini hadisnya hasan gharib. Tapi sebagian ulama menyunahkan mandi pada waktu ihram. Ini juga pendapat dari Asy-Syafi'i. Ya. Jadi mandi ihram ini termasuk di dalam mandi sunnah. Nah, kalau sedang ihram itu nanti tidak boleh memakai wewangian. Jadi batal nanti. Nah, kalau yang haji umroh ini dijelaskan oleh ustadznya. Tidak boleh pakai pakainya berjahit, tidak boleh memakai pewangian, semprot kanan kiri, itu nggak boleh. Kemudian menutup kepala begitu, kemudian membunuh binatang apapun yang ada di sana nggak boleh. Nah, jadi kalau ada nyamuk, semut ya dikibaskan aja, biar suruh pergi gitu, nggak boleh berburu atau seterusnya. Nah, nanti mungkin kalau masuk dalam bab haji kapan-kapan, baru kita belum haji nggak apa-apa, nanti kita bahas fikihnya. Mudah-mudahan dengan itu nanti haji umroh bisa itu ilmu nih kan ngono itu ya kapan-kapan.
sampai ke sana hukum fikih-fikihnya tenan. Nah, si paling mudah biasanya yo bab waris ngitungnya angel ngono biasa. Bab waris itu ya butuh pinter otaknya masalahnya kalau itu emang matematikanya pinter begitu, karena ada hitungan ya. Dan biasanya orang-orang tertentu saja. Makanya mempelajari ilmu waris itu punya fardu kifayah juga. Nah, harus ada orang yang ngerti. Nah, cuma di kita ini, dan salah satunya ilmu yang nanti pertama diangkat ya menjelang hari kiamat itu adalah ilmu faraid atau ilmu waris. Ini coba sekarang kita lihat itu orang-orang meninggal bagi warisnya hampir-hampir langka yang menggunakan ilmu waris. Bapak penjenengan ketika orang tua yang meninggal apa datang pada kiai, Pak Kiai, orang tua aku meninggalkan hartanya ini, anaknya ini macam-macam, kemudian dibagikan oleh Pak Kiai, apa ada? Tidak ada. Ngertinya bagi rata, nggak ada dalam satu, nggak ada. Itu harus jelas itu sebenarnya. Oh punya omnya nanti dapat apa tidak kan begitu nanti dilihat. Itu ada mbahnya dapat apa tidak, nanti dapatnya berapa. Istrinya ada dapatnya berapa kan itu harus dihitung. Ya, itu rata-rata istiqah ke anak KB, padahal istrinya nanti harus dapat itu sekian sepersekian begitu. Ya karena itu nggak pernah tanya kepada ahlinya. Padahal itu nanti hisabnya juga berat. Ya nanti kalau kita harus sedikit tahu, jangan melakukan hal itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memasuki kota Mekah. Hal ini dianjurkan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nafi' berkata, "Anna ibn Umar kana la yaqdamu Makkah illa bata bi tawa hatta yusbiha wa yahtasila thumma yadkhulu Makkah naharan wa yadhkur 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'ala." Ibnu Umar tidak pernah memasuki kota Mekah kecuali ia bermalam terlebih dahulu di Dzituwa, salah satu daerah namanya Dzituwa, sampai waktu pagi datang. Setelah itu ia mandi dan baru memasuki kota Mekah pada siang harinya. Jadi Ibnu Umar ini ketika memasuki kota Mekah mandi dulu. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau melakukannya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1259. Jadi kalau mau masuk ke kota Mekah itu disunnahkan mandi terlebih dahulu. Kemudian mandi setiap kali sholat bagi wanita istihadah. Wanita istihadah itu wanita yang keluar darah terus menerus selain darah haid ya. Nah, disunnahkan saja setiap kali mau sholat wajib maka disunnahkan mandi. Ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, anna Ummu Habibah istuhidat sab'a sinin. Ummu Habibah mengeluarkan darah istihadah, darah penyakit selama 7 tahun. 7 tahun keluar darah, terus orang pernah berhenti itu loh. Pas'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andzalika, terkait dengan masalah itu. Ya Rasul, saya itu punya keluhan atau punya kejadian keluar darah terus, tidak pernah berhenti. Ini selama 7 tahun. Fa'amara wa antahtasila. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk mandi. Faqala, Rasul lalu bersabda, hadza irqun, ini akibat urat yang luka atau darah penyakit. Artinya bukan darah haid. Fakana tahtasilu likulli sholatin, maka Ummu Habibah itu selalu mandi untuk setiap kali sholat. Jadi orang yang punya penyakit istihadah, darahnya keluar terus menerus, itu disunnahkan setiap akan sholat maka mandi terlebih dahulu. Ya, tapi kalau tidak mandi ya tidak apa-apa, sementing dan dibersihkan, kemudian dipakaikan pembalut, segera wudhu dan segera sholat. Dan wudhunya hanya sekali pakai tadi, wudhunya hanya sekali pakai saja.
Jadi walaupun tidak batal, mamanya maghrib ke isya tidak boleh wudunya hanya saat maghrib aja, karena dia keluar darah terus masalahnya. Maka sebelum wudu lagi, ya dibersihkan lagi, kemudian dibalut lagi, dia silahkan wudu, kemudian dia mengerjakan sholat. Jadi sekali wudu untuk sekali sholat. Itu kalau wanita yang istihadah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi lalu sholat. Namun mandi setiap kali sholat untuknya hanyalah sunnah, artinya tidak wajib. Demikian pula dikatakan oleh Al-Laits bin Sa'ad dalam riwayatnya pada Imam Muslim. Di sana Ibnu Syihab tidak menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi setiap kali sholat, namun Ummu Habibah saja yang melakukannya setiap kali sholat. Saya dilihat dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 427. Jadi intinya orang yang keluar darah terus menerus, darah istihadah, itu sunnah hukumnya setiap akan sholat mandi terlebih dahulu. Mandi ketika ingin mengulangi jima, berhubungan suami istri. Berdasarkan hadis Abu Rafi, ia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa dzata yaumin ala nisaihi yahtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah menggilir istri-istri beliau. Beliau mandi tiap kali selesai berhubungan bersama ini dan ini. Qala faqultu lahu ya Rasulullah ala taj'aluhu huslan wahidan. Aku bertanya, ya Rasulullah, bukankah lebih baik engkau cukup sekali mandi saja? Qala, beliau Rasulullah menjawab, hadza aska wa atyabu wa adharu. Seperti ini lebih suci, lebih baik serta lebih bersih. Jadi sunnah mandi ketika akan mengulangi berhubungan suami istri. Kalau mamanya tidak mandi, minimal adalah wudu. Jadi itu sunnahnya. Jadi kalau tidak mau mandi karena dingin dan lain sebagainya, malas, maka cukup dengan berwudu. Idza atahadukum ahlahu tsumma arada ay ya'uda falyatawadda. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya lalu ia ingin mengulangi jimaknya, maka hendaklah ia berwudu. Jadi kalau pamannya tidak mau mandi, maka silakan berwudu saja, itu sudah cukup. Termasuk adalah mau makan, mau minum dan lain sebagainya, itu berwudu terlebih dahulu. Itu sunnahnya. Ini orang melakukan ya orang terus. Nah ini rukun mandi. Saya percepat mawadah. Pertama niat. Jadi harus niat karena innamal a'malu binniyat. Seluruh amal ya, tergantung pada niatnya. Jadi harus niat. Makanya kita sholat ya niat, puasa ya niat, mandi juga harus niat. Karena kalau tidak niat, ya nanti tidak sah masalahnya. Ya. Kemudian membasuh atau mengguyur seluruh tubuh. Ya. Seluruh air diratakan ke seluruh tubuh. Itu rukunnya begitu. Tsumma yufidul ma'ala jasadi kulli. Kemudian beliau ya, Rasulullah SAW mengguyur air pada seluruh badannya. Dan kalau di mazhab Hanafi menambahkan rukun ketiga, yaitu berkumur, menghisap air ke hidung. Sementara di mazhab-mazhab yang lain itu hukumnya adalah sunnah. Jadi pokoknya niat. Kemudian yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh tanpa terkecuali, harus semuanya terkena air, terbasuh. Nah kalau ibu-ibu yang rambutnya panjang, itu juga semuanya terbasuh, itu rambutnya sampai masuk ke dalam kulitnya itu. Ya. Bapak-bapak juga yang rambutnya panjang, jenggotnya panjang, itu semuanya harus sampai terkena kulitnya. Nah itu rukunnya ada dua. Pokoknya niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian, nah tata cara mandinya adalah pertama mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan ke dalam bejana atau sebelum mandi. Nah kalau kita kan pakai air, pakai shower, mungkin air yang mengalir ya, berarti tetap cuci tangan.
Ya. Kemudian kemaluannya dibersihkan dari segala macam kotoran, termasuk adalah kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya. Nah, jadi kalau ada kotoran-kotoran yang ada, itu dulu bersihkan dulu kotoran-kotorannya. Termasuk barangkali kok ada kena cat, namanya kalau pak tukang itu biasanya mungkin lagi ngecat kena cat namanya, atau barangkali kena getah dan lain sebagainya lah. Nah, itu dibersihkan dulu. Pokoknya kalau ada kotoran, getah-getah dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Mencuci tangan dengan menggosok ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Jadi kalau sudah kemudian gosok-gosokkan ke tanah, atau kalau zaman sekarang kan ya tidak ada di kamar mandi ya pakai sabun dulu, dibersihkan tadi yang kotor-kotoran tadi itu. Nah, baru setelah itu berwudu. Ya. Berwudu yang sempurna sebagaimana wudu orang hendak sholat, cuman nanti kakinya itu diakhirkan. Ya, berwudu. Nah, setelah berwudu baru kemudian kita mandi. Ya, itu begitu. Jadi mandi wajib itu sunnahnya berwudu dulu di awal, bukan wudunya di akhir. Ya. Sama saja ketika memandikan jenazah saja, itu seperti itu. Kadang kan rata-rata itu dimandikannya diwudukannya di akhir. Ya selama posisi sebenarnya. Kalau jadi nanti wudu lagi setelah mandi ya boleh saja. Itu ya. Kemudian mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambutnya. Memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Kemudian rambutnya digosok-gosok gitu supaya airnya masuk ke kulit. Nah, setelah itu baru mengguyur air pada seluruh badan, dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Pokoknya kalau yang baik-baik dari kanan, nanti ya baru kemudian yang kiri. Nah, semuanya sampai terkena air, sampai bersih. Nah, ketika mandi kayak gini jangan dicampur dengan sabun, karena nanti jadi tidak sah karena jadi air sabun. Nanti loh. Jadi mandi dulu silakan, atau dibersihkan dulu pakai sabun silakan dulu, nggak apa-apa. Nah, pokoknya ketika mandi besarnya itu tidak dicampur dengan sabun, karena nanti campur dengan sabun namanya nanti air sabun. Maka kalau mau pakai sabun bisa di awal atau bisa di akhir. Setelah sah namanya mandi janabahnya, baru silakan panjenengan pakai sabun. Tapi kan mandinya tadi sudah selesai, sudah sah, itu maksudnya secara hukum fikih. Atau tadi di awal dulu pakai sabun dulu, tadi itu belum diniati mandi. Nah, setelah itu silakan dengan wudu kemudian mandi yang tidak dicampur dengan air sabun. Nah, ini pentingnya ngaji fikih itu seperti itu. Nah, sementara ini bagaimana Bapak Ibu? Ya seperti biasa mandi ya mungkin. Nah, ini selain nanti harus berubah. Nah, pokoknya kalau ngaji sih paham, diamalkan, berubah dan seterusnya. Terus pokoknya itu biar ya jangan nunggu ya. Ngaji sedih-sedih ya harus berubah. Mungkin itu aja, sudah masuk waktu Isya, dan insya Allah pekan depan dan seterusnya sampai Ramadan itu nanti sekitar 3 kali mungkin atau 4 kali kita nanti pertemuan untuk membahas fiqhus siyam, fiqhu Ramadan. Ya, fikih terkait dengan Ramadan dan fikih terkait dengan puasa. Supaya nanti masuk bulan puasa itu kita sudah paham ilmunya, sehingga nanti tidak terjadi kesalahan. Nah, tidak paham ilmunya, sing wajib ditinggalkan, sing membatalkan malah dilakukan, fatal lagi. Tidak aja, kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.